Wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat foto itu lebih ciamik, lebih hidup, lebih asik, dan juga lebih keren tentunya. Dan aplikasi yang kita gunakan pada saat ini adalah Lightroom ya. Jadi buat teman-teman di sini usahakan menggunakan aplikasi original berlangganan Lightroom, dan juga ada Adobe Photoshop di sini. Untuk paket Photoshop sama Lightroom di situs resmi itu cuman 60.000. Jadi bisa terbilang murah, dan lebih murah kayaknya daripada langganan Canva ataupun aplikasi sejenis lainnya. Langsung saja dibuka Lightroom-nya. Nanti juga kita akan menggunakan aplikasi lain, tapi untuk saat ini kita fokus di Lightroom-nya saja dulu. Yang pertama itu nanti teman-teman tampilannya akan seperti ini. Nah, tentunya yang harus dilakukan itu adalah teman-teman di sini memilih foto yang akan diedit. Karena di sini itu ada cloud dan juga ada lokal. Kalau memang fotonya itu ada di laptop teman-teman, boleh teman-teman di sini itu ngeklik yang lokal. Diklik, langsung dicari fotonya ya. Karena fotonya itu ada di desktop, jadi saya langsung ngasih di desktop. Nah, seperti ini. Oke. Lalu fotonya di sini ya. Oke. Sip. Nah, lalu yang dilakukan oleh teman-teman di sini adalah teman-teman bisa diturunin dulu ini. Nah, langsung sama teman-teman itu ke bawah ya, pilih yang tabel yang ini, tabel edit, terus teman-teman scroll ke bawah. Nah, di bawah di sini ada yang namanya lens blur. Nah, ini sebelum diterapkan lens blur, ini sesudah diterapkan lens blur. Kalau teman-teman mencentang yang ini, nah dia sudah otomatis nanti oleh aplikasinya itu dipilih mana objeknya, mana background yang sekiranya harus dibikin bokeh atau dibikin blur seperti itu. Untuk blurnya sendiri itu sebenarnya gimana selera teman-temannya aja. Kalau memang seleranya nggak terlalu ngeblur ya berarti cukup di kisaran angka 80 atau 60. Tapi kalau sekiranya teman-teman mau ngeblurin lebih ngeblur lagi, sama teman-teman bisa di angka 100 seperti itu. Dan ini itu model-model dari blurnya, ada yang bulat, ada yang bentuk persegi 5 dan sebagainya. Teman-teman bisa dipilih aja. Nah, mungkin kerasanya kayak kurang ngeblur ya. Jadi boleh sama teman-teman ini diklik visualis depth, terus diklik tanda panah. Nah, teman-teman di sini bisa ngedit secara manual mana yang harus dibuat blur, mana yang harus dibuat fokus. Seperti itu. Kalau memang pengen dibuat blur berarti klik kuas blur. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau memang teman-teman di sini terbiasa menggunakan Photoshop, sepertinya nggak bakal terlalu ribet juga. Nah, udah gitu nanti brushnya ini digedein. Jadi kita mau bikin objek si backgroundnya ini lebih ngeblur lagi ya. Langsung diklik aja sama teman-teman di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini amount blurnya tuh. Kalau makin digeser ke kanan nanti dia lebih ngeblur lagi. Tinggal dirapihin lagi aja sebenarnya sesuai selera teman-teman. Gimana teman-teman mau ngatur tingkat bokehnya seperti apa. Oke. Sip. Nah, kalau sudah selesai langsung di visual step-nya dimatikan. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya seperti ini. Dia lebih ngeblur lagi, dia lebih bokeh lagi. Kalau memang sudah selesai, karena untuk detailing yang lain seperti editing warna dan sebagainya, kita menggunakan aplikasi yang lain. Jadi
kita ekspor dulu hasil yang sudah diedit dengan custom setting, export custom setting. Nanti dia akan loading dulu, teman-teman agak sabar nunggu aja, nanti juga udah selesai. Oke. Sambil menunggu. Nah, nanti untuk editing warna, teman-teman pastikan punya aplikasi yang namanya Photoscape. Ini teman-teman kalau pengguna MacBook, download Photoscape. Di sini Photoscape itu di App Store gratis ya. Walaupun ada beberapa fitur yang terbatas. Seperti itu. Jadi kalau memang pengen lebih lengkap fiturnya, berarti teman-teman bisa beli aplikasinya, tapi fitur basic pun sebenarnya udah cukup. Nah, kalau fotonya sudah seperti ini, langsung saja diekspor. Oke, teman-teman bisa nyimpan di desktop atau di mana. Oke, karena tadi ini sudah di save ya, jadi kita coba buka bikin new folder. Oke, langsung ekspor. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa buka aplikasi yang namanya Photoscape. Gitu. Oke, masih loading. Nah, sudah, teman-teman, tampilannya kurang lebih sama, tapi lebih mudah sebenarnya. Mungkin nanti tampilan teman-teman seperti ini awalnya, tinggal dipilih aja ke editor. Terus teman-teman buka desktop, karena tadi kita nge-save-nya di desktop, terus kita bikin folder 2. Jadi teman-teman buka folder 2. Nah, oke, sudah kepilih. Nah, teman-teman di sini bisa langsung ke film, atau kalau teman-teman mau ngebenerin warna dari foto yang udah teman-teman ambil di sini, tinggal di brightnya boleh dinaikin gitu. Terus darkennya kalau sekiranya mau lebih cerah ya berarti brightnya dinaikin. Terus kedalaman warnanya, kontras kalau kata kita mah ya, ini kontras. Terus sambil diulik-ulik aja sama teman-teman di sini. Sekiranya sudah selesai, bisa kita compare dengan pakai spasi ya kalau di MacBook. Nah, antara foto yang sebelumnya sama yang ini kan kita bisa lihat perbedaannya, yang ini lebih cerah, yang foto sebelumnya lebih gelap. Seperti itu. Langsung saya di apply, gimana selera juga ya sebenarnya teman-teman di sini. Kalau seleranya fotonya rada gelap seperti ini ya, ada beberapa bagian yang dibikin gelap, yaitu tinggal teman-teman ngulik-nguliknya aja. Setelah di play, langsung kita masuk ke light. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan light flare kalau kata kita mah ya. Jadi cahaya yang biasanya masuk ke kamera gitu. Oke, tinggal dipilih sama teman-teman. Nah, kalau udah pilihan pro kayak gini kan berarti teman-teman harus berbayar. Tapi kalau kita milih yang biasa pun ya sebenarnya, kalau kita nggak pakai beli yang pro pun sebenarnya ini udah, kalau buat saya sih udah mencukupi ya, kayak begitu. Nah, ini pilihannya banyak teman-teman nih. Mungkin teman-teman bisa buka yang ini. Kalau saya pilih yang ini. Oke, bisa ditarik-tarik ya. Nah, brightness-nya pun bisa kita atur, rada diturunin lagi. Lalu scale-nya bisa di ini. Oke. Sudah, kalau memang sudah sesuai dengan selera teman-teman di sini, teman-teman bisa langsung di apply. Set. Oke, nanti dia otomatis sudah masuk ke foto yang teman-teman edit gitu. Kalau film ini maksudnya apa, Bang? Kalau film ini teman-teman ada simulasi film ya. Kalau teman-teman di sini biasa pakai kamera Fujifilm, ada Cinema, ada Cross, ada Portra, ada Provia kayak begitu. Ini simulasi film sebenarnya. Atau kalau kita di Lightroom biasa nyebut filter kayak begitu ya.
Nah, di sini juga ada. Di sini BTW bagus ya. Maksudnya kayak duotonnya itu bagus, dan kalau saya sendiri lebih condong pakai Photoscape dibandingkan pakai Lightroom kalau untuk ngedit warna seperti itu. Di sini juga ada lux. Tuh. Tinggal nanti menyesuaikan gimana teman-teman sukanya, kayak gitu. Ada model ada vintage, terus ada old photo kayak begitu yang bisa ngasih nuansa. Kalau foto yang teman-teman ambil itu foto jadul kayak begitulah. Nah, oke. Karena saya maunya tapi ini hitam putih juga bagus loh. Oke. Saya maunya kayak begini. Jadi tinggal di apply saja. Set. Oke. Nah, di Photoscape pun teman-teman bisa ngasih efek. Jadi kayak efek gambar kayak di koran. Nah, nanti modelnya seperti ini, tinggal diturunin aja maunya. Tada. Foto teman-teman udah otomatis ada efeknya. Atau mungkin pensil warna kayak begini ya, kurang lebih ya mirip lah kayak hasil karya pensil warna ya. Oke. Ada juga efek-efek lain yang bisa dipakai sama teman-teman di sini. Tuh, ada efek seperti cat semprot kayak begitu. Nah, kalau aku sih cukup dengan model seperti ini. Kalau sudah seperti ini mungkin mau ditambahin vignette ya, no problem juga sebenarnya. Oke. Tinggal kita atur vignette-nya, oke. Tinggal apply, oke, jadi. Nah, setelah itu oleh teman-teman di save, dipilih tempat save-nya di mana. Oke, kita pilih di sini aja. Kita open, langsung kita klik save tuh. Nah, oke, jadi. Nah, langsung kita buka di folder yang tadi ya, folder 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya seperti itu. Perbandingannya kalau sama yang belum diedit berarti ini ya. Ini perbandingannya, ini yang sudah diedit, ini yang belum diedit. Sudah, belum. Sudah, belum. Kira-kira menurut teman-teman lebih menarik yang mana? Ya tentunya kalau aku yang udah diedit ya. Mungkin itu aja, sekian tutorial ngedit foto sederhana di aplikasi Lightroom dan juga di aplikasi Photoshop. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.